Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanita, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS, P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu yang berstatus sebagai non-ASN dan datanya sudah terdata di database BKN, dan yang pastinya pada saat ini menunggu kejelasan status Bapak Ibu non-ASN dalam hal memastikan apakah ada perhatian pemerintah di tahun 2025 ini. Bapak Ibu, seperti berita-berita sebelumnya yang telah disampaikan, bahwasanya untuk mengantisipasi Bapak Ibu yang sudah terdata di database BKN tetapi belum mendapatkan informasi penempatan ataupun belum lewat seleksi, baik pada saat seleksi CPNS ataupun seleksi P3K. Dan yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini, bagaimana memastikan kejelasan status Bapak Ibu. Dan upaya-upaya itu Bapak Ibu telah dilakukan oleh pemerintah dengan cara telah menetapkan bahwasanya ada status Bapak Ibu yang ditetapkan sebagai P3K paruh waktu. Dan peraturan atau keputusan Menpan RB tersebut Bapak Ibu telah dibuat dalam nomor keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dan bagaimana kejelasan keputusan itu Bapak Ibu? Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu, yang pertama, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi jika kita lihat Bapak Ibu, yang pertama ada keputusan mengenai menimbang, mengingat, dan seterusnya. Kemudian jika kita melihat menetapkan, di ketetapannya ini dikatakan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ini isi keputusannya Bapak Ibu. Poin yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi untuk gajinya Bapak Ibu sesuai dengan anggaran yang ada di Pemda masing-masing. Kemudian di kedua Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka. Nah, untuk apa ini dilaksanakan ini Bapak Ibu? Yang pertama, penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Kedua, pemenuhan kebutuhan ASN. Ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN. Dan keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ketiga Bapak Ibu, keputusan yang ketiga atau ketetapannya, siapa saja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, ya, di bagian apa saja? Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Yang keempat Bapak Ibu, pengadaan P3K penuh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi yang artinya Bapak Ibu yang diangkat menjadi P3K per waktu ini nanti berdasarkan seleksi ASN di tahun 2024. Kelima, pengadaan P3K per waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdata di dalam database BKN itu yang punya hak ya untuk mendapatkan P3K paruh waktu. Nah, di mana Bapak Ibu yang pertama ada telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Nah, itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sudah mengikuti CPNS, yang artinya itu akan terdata di dalam database BKN. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K
tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, 2 poin ini itu Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi PNS tapi tidak lulus, ataupun Bapak Ibu yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat lowongan kebutuhan. Nah, keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K nomor identitas pegawai ASN. Jadi tidak ada perbedaannya dengan P3K penuh waktu Bapak Ibu, sama-sama juga mendapatkan nomor induk P3K. Nah, ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini tahapan-tahapan ya Bapak Ibu yang perlu diketahui. Pejabat pembina kepegawaian PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri. Itu yang pertama. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi perlu juga kita ingat ini Bapak Ibu ya, bahwa diwajibkan diusulkan oleh PPK seluruh data yang sudah ada. Kemudian Menteri Penyalahgunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K per waktu. Kemudian rincian kebutuhan P3K per waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. P3K mengusulkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai. PPK mengusulkan nomor induk, berarti yang mengusulkan nomor induk ini adalah Bapak Ibu adalah PPK. Kemudian Kepala BPK ini menetapkan nomor induk PPK, kemudian penerbitan nomor induk PPK, dan terakhir PPK menetapkan pengangkatan P3K per waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ada bagian ke-8 Bapak Ibu, dan ke-9, ke-10, ya ke-11 dan ke-12 ini. Nah, ini dia. Coba kita lihat yang bagian ke-12 ini. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja, penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan saksi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa lagi poin-poin yang penting di sini. Jadi saya akan sampaikan saja yang lebih pentingnya saja ya mengenai keputusan Menparekraf ini. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mestinya. Jadi sebenarnya ketetapan ini telah ditetapkan dari 13 Januari 2025 Bapak Ibu. Jadi seluruh informasi yang disampaikan selama ini mengenai P3K paruh waktu itu bukan hoax Bapak Ibu. Karena benar-benar sudah keluar keputusan Menpan RB mengenai pengangkatan Bapak Ibu P3 non-ASN yang terdata di database BKN menjadi pegawai P3K paruh waktu. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.